Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang segar bahasanya. Jawabannya masih lemah. Saya ulangi, seperti kepala tapi kita ada 2 kali deh. Baru kelihatan apa suaranya menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Jadi yang tidak menjawab salam ini rugi besar ya. Karena memberi salam ini hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Maka yang wajib itu lebih besar dapatkan ganjaran pahalanya. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, orang tua wali santri yang sangat berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini, khususnya kepada anak-anakku yang hari ini Anda mendapatkan suatu kemuliaan, mendapatkan suatu kehormatan ya. Menjadi mudah-mudahan menjadi ahlullah ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa anak-anak kita ini sedang berada di atas panggung kehormatan ya. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga yang menghadiri acara khotaman ini, kita berangkat dari rumah sampai di tempat ini, setiap langkah kaki kita ini Allah SWT naikkan derajat kita. Karena dikatakan bila mana di suatu tempat diadakan khotaman, ya walaupun mungkin kita sendiri selaku manusia yang memiliki panca indera sangat terbatas ya, tidak bisa melihat yang tidak nampak, tapi sesungguhnya Allah SWT telah mengutus 60.000 malaikat di tempat kita ini ya. Maka malaikat yang datang ini membawa rahmat, membawa keberkahan. Barang siapa yang senantiasa berdoa di tempat khotaman itu, maka insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita ketika ada undangan-undangan khotaman Al-Quran, maka kita jangan malas-malas ya. Cepat-cepat datang, banyak-banyak doa di tempat itu. Insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada orang tua wali santri, sudah sepantasnya kita sebagai orang tua yang sangat berbangga ya, memiliki anak-anak yang hebat ya. Saya katakan anak-anak kita anak-anak yang hebat karena di usianya masih dini, masih kecil seperti ini sudah bisa khotam Al-Quran, dan bacaan Al-Qurannya bukan hanya sekedar baik tapi benar bacaannya ya. Dan kebetulan kami juga ikut mengevaluasi pada saat itu, insya Allah bacaannya sudah benar ya. Yang paling kecil usianya kelas berapa sekarang yang paling kecil? Yang nomor 3 tadi? Yang nomor 3 kelas berapa sekarang sekolah? Kelas 5 SD. Ada orang tuanya ya, anaknya saat ini duduk kelas 5 sudah khotam Al-Quran. Nah kira-kira kalau anaknya khotam Al-Quran ketika usianya berapa? 11 atau 12 ya, duduk di kelas 5. Kalau bapaknya khotam di kelas berapa Pak? Hah? Belum khotam. Allah. Tahun berapa kira-kira Pak khotam Al-Qurannya? SMP. Allah, berarti kalah ya. Kalah sama putranya. Putranya masih di kelas 5 SD sudah khotam Al-Quran, sementara bapaknya sudah di SMP ya. SMP kelas 3 ya. Kalau sekarang kelas 9. Nah, begitu juga mungkin dengan ibunya. Ibunya mungkin telah SMA ya.
atau mungkin sudah sarjana baru dia khatam Al-Quran. Nah, tapi anak-anak kita ini di usia emas ya, yang mana usia bermainnya anak-anak di usia seperti ini. Tapi alhamdulillah anak-anak kita ini masih meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran, sehingga ketika di usianya seperti ini dia sudah khatam Al-Quran. Dan ini masih merupakan tingkat dasar ya, tingkat dasar dari anak-anak kita yang belajar di Taman Pendidikan Al-Quran dan Tauhid, yang mana selanjutnya nanti akan meningkatkan lagi ya, untuk pembelajaran berikutnya ini tahfiz Al-Quran. Dan kepada wali santri, anak-anak kita ini merupakan aset yang besar ini, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana aset ini kalau dipelihara kemudian diarahkan dan kita jadikan anak-anak kita ini menjadi hafiz Al-Quran ya. Kita jadikan seperti tadi, apa cita-citanya? Menjadi pemain bola yang hafiz Al-Quran, mau jadi tentara yang hafiz Al-Quran, semuanya hafiz Al-Quran. Kemudian kalau kita aset-aset kita ini kita arahkan dia, kita bimbing dia, kemudian dia menjadi hafiz Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, maka ini kata Allah akan diberikan nanti kepada orang tuanya suatu mahkota, suatu mahkota yang cahayanya melebihi daripada cahaya matahari. Loh, sekarang kalau kita melihat matahari ini kurang lebih berapa ratus ribu mil ya dari tempat kita ini, tapi bisa menerangi sejagat raya ini. Loh, besok ini orang tua masing-masing diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala yang sinarnya melebihi sinar daripada matahari. Luar biasa, suatu kebanggaan bagi orang-orang tua yang senantiasa mengarahkan anaknya. Kemudian anak itu sendiri diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan syafaat nanti, akan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah jelas-jelas dicap oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hafiz Al-Quran ini kemudian dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dia akan memberikan syafaat nanti kepada 10 anggota keluarganya yang sudah dicap masuk ke dalam neraka, diselamatkan. Siapa yang tak bangga Pak memiliki anak seperti ini? Sementara kita sendiri selaku orang tua yang tidak tahu mungkin ya, dulu kita banyak kekurangan dalam amal-amal kita, tapi dengan kita menjadikan anak kita ini jadi aset kita nih, jadi pelindung kita nantinya di yaumil qiyamah. Maka kita berdoa, ya Allah, jadikan anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian anak-anakku ini setelah pembelajaran di TPQ Darut Tauhid sudah menyelesaikan sampai khotaman ya, bukan berarti Anda atau anak-anakku ini berhenti ngaji sampai di sana, tapi terus ditingkatkan ya, seperti cita-citanya tadi untuk menjadi hafiz Al-Quran. Dan di lembaga pendidikan Darut Tauhid sudah disiapkan yang saja untuk kelanjutan anak-anak kita ini untuk program tahfiz Al-Quran. Maka ini kita selaku orang tua senantiasa kita dorong anak-anak kita, kita dorong aset-aset kita ini menjadi kebanggaan kita. Selanjutnya pesan dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi selaku penyusun daripada Qiraat itu sendiri senantiasa menyarankan ya, ketika anak-anak kita sudah menyelesaikan Al-Qur'annya, maka laksanakan khotaman. Jadi bukan wisuda ya. Nah, kalau wisuda ya, yang selesai sampai di sana ya, wisuda. Jadi dihilangkan oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi, tidak menggunakan kata wisuda seperti anak-anak, karena anak-anak kita ini bukan di formal. Kalau mungkin di tingkat SD anak tahu wisuda setelah ya kelas 6 dari wisuda, SMP kelas 3 wisuda, SMA kelas 3 dari wisuda, dan sarjana sudah S1 wisuda.
Tapi anak-anak kita ini khotaman, ya. Khotaman artinya ini ketika dia selesai membaca Al-Quran, maka dia kembali lagi dari awal, ya. Itu dia. Nah, mungkin yang tadi kita ralat sedikit ya, bukan wisuda acaranya. Ini acara khotaman dan imtihan. Kemudian ketika di acara khotaman itu, beliau senantiasa memberikan pesan kepada anak-anakku sekalian, ya, untuk senantiasa terus istiqomah membaca Al-Quran di rumah, ya, sekurang-kurangnya 1 juz, atau mungkin kalau di lembarnya bisa 16 atau mana lebih banyak, 10 ain atau 1 juz? Hah? 1 juz? Ya. Kalau kita usahakan mengaji 1 juz, maka 1 bulan itu bisa khotam. Kira-kira kalau 1 juz 1 hari, siap tak? Siap anak-anakku? Siap? Aduh lemas, insyaallah enggak ada tenaganya. Coba saya dengar dulu. Siap enggak 1 juz 1 hari? Insyaallah. Nah, kalau anak-anak kita sudah ada kesiapan seperti ini, maka kita seluruh orang tua juga harus senantiasa siap. Artinya siap untuk mendampingi, menyimak bacaan Al-Quran daripada anak-anak kita. Karena kita menyimak itu juga akan kita mendapatkan bagian daripada anak-anak kita yang membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah ada kesiapan seperti itu, terus istiqomah, dijadwalkan waktunya, kapan? Misalnya anak-anak kita ada kesiapan ba'da subuh, maka tagih dia, ayo nak, saya murojaah dulu, saya mendengarkan bacaannya. Nah, ini pesan ini harus dijalankan. Bagaimana Pak wali santri, siap? Insyaallah ya, siap ya. Nah, ini anak-anak sudah ada kesiapan untuk membaca Al-Quran 1 juz. Kemudian yang kedua, bagaimana selaku anak untuk meningkatkan baktinya kepada orang tua, ya, baktinya kepada orang tua. Ketika diperintahkan atau disuruh oleh orang tua, segera ya, jangan sampai mengatakan sebentar dulu atau kata ya, jangan ya. Karena itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Ini tolong anak-anakku dengarkan dulu. Ini pesan dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi kepada anak yang khotaman ya. Yang pertama, ingat baca Al-Quran setiap hari 1 juz. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan kebaktian kita kepada orang tua ya. Baktian kepada orang tua ya, ini banyak caranya ya. Dengan menuruti apa perintahnya ya. Kemudian ketika sudah ada waktu ya, waktu sholat, waktu ngaji apa, segera, jangan sampai dipanggil-panggil ya. Nah, itu pesan dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi, untuk senantiasa kita tingkatkan bakti kita kepada orang tua. Kemudian yang ketiga ini memilih teman ya. Memilih teman dalam bergaul ini kita harus pilih-pilih. Kita pilih dan pilah ya. Kita pilih teman-teman kita yang baik ya. Jangan sampai bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, karena nanti akan mempengaruhi diri kita, akan mempengaruhi diri kita nantinya. Yang mana kita sudah terbiasa mengaji, nah kalau sudah terpengaruh dengan teman-teman kita yang kurang baik ini, akan tertinggal nanti, tidak istiqomah lagi sudah. Tapi kalau kita mencari teman seperti ini ya, yang di antara 9 ini, orang-orang yang senantiasa bergaul dalam Al-Quran, maka kita akan istiqomah nanti. Nah, kita saling tanya, sudah kamu ngaji? Sudah kamu ngaji? Nah, kita saling tanya. Tapi kalau orang yang teman kita bergaul, orang yang bukan Al-Quran, yang tidak bagus arti akhlaknya, kita akan terbawa nanti. Kalau sudah terbawa, hilang sudah Al-Quran kita. Maka ini juga sangat penting sekali pengawasan dan bimbingan dari orang tua ya. Ketika anak ya mungkin waktunya bermain ya, kita harus perhatikan sama siapa dia bermain, sama siapa dia bergaul ya. Yang sampai anak kita sudah terlanjur nanti dengan pergaulan yang kurang bagus, kita yang lelah, kita yang sibuk nanti selaku orang tua. Ya anakku ya. Ya. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 ini ya. Waktunya untuk anak-anak yang duduk itu untuk mendengarkan suatu penyampaian, dan khususnya umumnya itu
bagi kita semua untuk bisa kita connect, bisa kita mendengarkan suatu pembicaraan paling lama tuh 1 jam sampai 2 jam. Selebihnya tuh, nah seperti tadi kita berbicara, yang lainnya juga ikut berbicara. Jadi untuk menghilangkan rasa rasa ngantuk kita, saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.